Perkenalkan, nama saya Dimas Dandi Nugra Ramadan. Saya dari kelompok 13 Manajemen Inovasi akan mempresentasikan produk inovasi kami, yaitu berupa Astrak atau aplikasi smart tracking berbasis audio untuk meningkatkan sistem informasi museum terkhususnya di Kota Malang. Next. Ini adalah anggota kelompok 13, merupakan kelompok saya dari offering manajemen inovasi E1 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Robit Asdani, yang kedua Rukiah, yang ketiga Dimas Dandi Nugra Ramadan, saya sendiri, dan keempat Risma Silvi Elviana Fauzia. Next. Yang pertama akan saya jelaskan adalah latar belakang. Latar belakang mengapa kami membuat produk inovasi ini atau produk Astral ini. Yang pertama adalah uh, daya tarik museum masih belum cukup tinggi, di mana ini survei yang kami dapatkan, di mana banyak masih banyak bahkan dari terkhusus mahasiswa sendiri masih banyak yang belum mengunjungi museum. Jadi bisa dibilang kalau museum ini merupakan salah satu destinasi yang tidak favorit atau tidak diminati oleh banyak kalangan. Yang pertama, hanya memiliki brosur informasi. Dari beberapa museum hanya memiliki brosur-brosur atau papan-papan informasi biasa yang dipasangkan di barang-barang museumnya, seperti semisal ada peninggalan ini dan ini hanya dituliskan di bawahnya atau hanya tertera informasi yang dikasih brosur kepada petugas museum. Selain keterbatasan pengetahuan tersebut, di mana museum seperti yang kita tahu adalah benda yang berisikan benda-benda peninggalan bersejarah yang di mana banyak benda-benda tersebut berharga untuk kedepannya atau untuk negara atau untuk museum itu sendiri. Tapi karena keterbatasan pengetahuan, banyak yang tidak mengerti tentang isi ataupun benda-benda tersebut yang ada di museum, dan kurangnya petugas museum juga menjadi kendala hanya karena mungkin hanya beberapa museum yang ada seperti adanya yang memfasilitasi seperti tour guide dan lain-lain, dan juga hanya beberapa orang saja, dan maka dari itu kurangnya petugas tersebut juga menjadi salah satu kendala yang ada di museum. Kemudian ada stereotip bahwa museum dianggap sebagai tempat yang membosankan karena hanya uh, peninggalan benda-benda bersejarah seperti itu, tidak banyak menarik minat kalangan-kalangan lain untuk mengunjungi museum. Next. Kemudian tujuan kelompok kami untuk menciptakan produk ini adalah dengan memanfaatkan beacon Bluetooth Low Energy, kunjungan wisata menjadi lebih interaktif. Mengapa lebih interaktif? Karena tersedia audio informasi di mana audio tersebut dapat didengarkan secara personal atau secara langsung. Jadi dari banyak pengunjung museum nantinya akan dijelaskan secara personal tentang apa-apa saja isi-isi museum tersebut, baik peninggalannya, sejarahnya, dan lain-lain secara lengkap. Kemudian hal ini menjadi lebih interaktif karena pengunjung dapat memilih sendiri benda-benda mana saja atau menu-menu apa saja yang ada di aplikasi di Astra ini. Kemudian melalui platform Android, pengunjung mendapatkan informasi mengenai peninggalan tersebut dalam bentuk audio. Lanjut. Baik, dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari produk kami. Yang pertama yaitu mempermudah proses pemesanan tiket museum secara online. Nah, dengan adanya fitur pemesanan tiket secara online ini mempermudah pengunjung dalam membeli tiket ketika mengunjungi museum. Selain itu, pengunjung juga diberikan rasa nyaman dengan adanya fitur ini karena pengunjung tidak perlu antre dan berdesakan ketika melakukan proses pembelian tiket. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan dan informasi secara komprehensif mengenai benda peninggalan yang ada di museum. Jadi, untuk mengetahui penjelasan mengenai benda peninggalan yang ada di museum, Astrak tidak hanya memberikan satu opsi saja kepada pengunjung, melainkan memberikan 3 opsi untuk mengetahui informasi pada benda tersebut. Nah, opsi tersebut yaitu audio berupa suara
Dan yang kedua berupa video yang di dalamnya terdapat penjelasan berupa gambar beserta suara, dan yang ketiga yaitu teks yang berisi mengenai informasi benda peninggalan. Next. Selanjutnya yaitu selain memiliki manfaat, abstrak juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan teknologi berbasis IoT atau Internet of Things yang merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan adanya sebuah pengendalian benda-benda di sekitar kita terhubung melalui jaringan internet. Nah, dengan menggunakan teknologi IoT ini, setiap benda yang terhubung dengan internet dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasi. Salah satunya seperti pada aplikasi yang kami kembangkan, yaitu Astra. Yang kedua yaitu tampilan responsif dan user-friendly. Dalam sebuah aplikasi diperlukan sebuah tampilan yang dapat digunakan dengan berbagai resolusi layar. Nah, pada Astra ini kami mengutamakan tampilan yang responsif sehingga cocok, rapi, dan enak dilihat ketika diakses. Yang ketiga yaitu mendukung berbagai perangkat mobile. Jadi pada Astrak ini tidak hanya dapat digunakan pada Android, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai perangkat mobile seperti iOS. Yang keempat ada dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Asalkan dapat terhubung jaringan internet. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh manusia setiap harinya pasti menggunakan internet. Jadi dengan adanya Astrak ini dapat mempermudah pengunjung dalam mengunjungi museum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tahapan pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode waterfall. Jadi yang pertama di sini Astrak masuk di requirement analysis, di mana untuk tahap persiapannya dulu perencanaan dimulai dengan melakukan tahap uji kelayakan terkait dengan pengambilan survei dari beberapa responden yang telah dijelaskan sebelumnya dari hasil laporan yang kemarin. Jadi di sana untuk hasil dari survei tersebut maka dihasilkan sebuah rancangan produk tahap awal yang akan selanjutnya masuk di tahap desain. Dalam tahap desain tersebut di mana proses pembuatan dari produk Astrak ini dimulai dari tahap pembuatan low fidelity, di mana prosesnya dimulai untuk rancangan penentuan dari fitur dan beberapa fungsionalitas yang lain. Kemudian masuk di tahap pembuatan dari prototyping sendiri yang nantinya dapat digunakan dan dijalankan untuk mengetahui rancangan awal produk. Kemudian di tahap yang ketiga masuk di tahap development. Jadi di sini nantinya setelah masuk untuk tahap desainnya sendiri, kemudian membuat proses pengembangan dari produk tersebut dalam menggunakan bahasa pemrograman nanti berupa aplikasi mobile. Kemudian masuk di tahap testing, di mana ini nanti akan melakukan pengujian produk terkait kelayakannya sebelum masuk di tahap deployment. Kemudian setelah testing selesai, masuk di tahap di maintenance. Di maintenance sendiri, di mana produk tersebut akan nantinya digunakan untuk di pihak museum yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri. Jadi di sini perbaikan dapat banyak dari sisinya, dari sisi fungsionalitas aplikasi maupun dari tahap beberapa masukan dari user nanti. Nah, berikut ini fitur utama dan contoh produk dari aplikasi Astrak. Yang pertama ada pemandu virtual museum, di mana tujuan dari penggunaan Astrak sendiri adalah untuk memberikan memandu untuk user dapat berinteraksi dengan museum. Jadi di sini sifatnya virtual, yang mana penggunaannya tersebut lebih untuk penggunaan fitur audio dan videonya nanti, di mana telah diintegrasikan dengan beberapa benda dan peninggalan di museum. Kemudian yang kedua, fiturnya pemesanan tiket museum. Jadi
di era transformasi digital saat ini, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi dan melakukan pemesanan secara online. Jadi tidak harus kita menuju di lokasi secara offline di museum tersebut. Berikut merupakan beberapa contoh dari mock-up untuk desainnya seperti ini. Selanjutnya, untuk alur penggunaan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Rukiah. Baik, untuk alur penggunaan aplikasi sendiri, yang pertama, user melakukan login ke aplikasi agar teridentifikasi penggunanya itu siapa. Selanjutnya, user melakukan pemesanan tiket. Nah, untuk pemesanan tiket ini dilakukan dengan memilih kapan user akan mengunjungi museum. Jika sisa tiket nanti akan ada pengetahuan di aplikasi tersebut. Nah, di aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan pembayaran via online seperti OVO, Link Aja, dan sebagainya. Bisa use cashless. Jadi pengguna ketika memesan bisa sekaligus untuk membayar. Nanti ketika di museum tidak perlu membayar secara tunai lagi. Setelah memesan tiket, kemudian akan muncul map menuju lokasi museum yang akan memandu pengguna untuk menuju lokasi museum. Setelah sampai di lokasi museum, akan ditampilkan denah mengenai bangunan museum. Misalkan ada berapa lantai, kemudian di ruangan ini itu peninggalan yang apa, itu akan ditampilkan. Lalu selanjutnya adalah memilih opsi penjelasan. Jadi pada jarak tertentu dengan benda, nanti akan muncul tiga pilihan mengenai penjelasan dari benda peninggalan sejarah, yaitu ada audio, ada video, dan ada teks. Jadi nanti user bisa memilih dia ingin mencari tahu penjelasan benda tersebut melalui audio, atau melalui video, atau melalui teks. Itu akan disediakan di aplikasi. Next. Adapun target sasarannya adalah pengunjung museum di Kota Malang, baik lokal maupun mancanegara. Karena seperti yang kita ketahui, Kota Malang sendiri merupakan kota kedua terbesar di Jawa Timur dan ke-12 terbesar di Indonesia. Sehingga untuk target sasaran yang pertama adalah di Kota Malang. Selain karena kami juga berasal dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Malang. Next. Dan ini adalah produk poster dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Astra. Kesimpulannya adalah Astrak berguna untuk melakukan pemesanan tiket museum serta sebagai pemandu virtual yang akan menjelaskan mengenai benda-benda peninggalan sejarah yang ada di museum. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.